I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Awal berdirinya usaha pisang celup ini gimana ya Bang? Boleh cerita sedikit? Oh ya, jadi awalnya ini berdiri di tahun 2018 awal. Ceritanya sih karena saya kemarin sempat kerja di bank, sempat tes CPNS juga. Gagal, nggak ada pilihan ya buat usaha. Oh, awalnya cuma iseng-iseng gitu aja Yang Bang? penting untuk bertahan hidup, untuk tes CPNS tahun depannya lagi, itu sih. Awalnya gitu, cuma ya balik lagi karena kita cinta sama suatu pekerjaan mungkin bisa lebih baik. Jadinya kita kembangkan kan. Saya mau nanya lagi nih Bang, dari mana sih terinspirasi nama pisang celup Tenaan ini Bang, kalau bisa tahu? Sebenarnya sih kalau secara umum sih generalisasinya orang taunya sih pisang pasir. Kita kan maunya ya ada namanya bahasanya ATM ya, amati tiru modifikasi. Ya, pada dasarnya sih bahannya sama gitu, pisang. Cuma kalau bisa kita modifikasi sedikit mungkin dari segi nama. Sih kita buat namanya pisang celup karena pada dasarnya adalah pisang yang kita celupkan di coklat. Kalau tenan itu sendiri sih artinya kita pada saat itu cuma pasrah dengan kondisi kita nggak ada tempat, ya kita sewa tenan namanya. Berawal dari kata sewa tenan, jadi itulah pisang celup tenan yang akhirnya bisa diplesetin oleh orang-orang jadi enak tenan gitu. Berikutnya nih Bang, strategi pemasaran apa sih yang Abang gunakan dalam merintis usaha ini? Strategi pemasarannya pertama kita harus tahu dulu target market kita itu siapa. Target market kami itu kemarin sih anak kampus yang uang jajannya mungkin kita tahu pas-pasan. Jadi itu target marketnya dulu kan. Terus yang kedua kita pasarkannya melalui media online karena lagi-lagi target market kita itu kan anak kuliah. Anak kuliah itu nggak lepas dari namanya teknologi informasi, yang namanya media online, Twitter, apalagi Instagram, Facebook. Nah dari situ sih media pemasaran. Strategi marketnya yang pertama orang datang beli, jangan lupa ya tolong di-share ke teman-temannya lewat media online. Karena dari situ paling cepat. Kalau mouth to mouth atau mulut dari mulut itu mungkin lebih cepat gitu. Dalam sehari-hari nih, kira-kira orang Abang bisa menghabiskan berapa tandan pisang ya? Jadi dulu kita bicara dari awal ya. Awalnya kita cuma bisa jual 10 kotak. Itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan perkembangannya masuk itu udah mulai kayak viral lah daerah sini. Banyak yang datang, akhirnya meningkat lah. Jadi kalau dulu rata-rata sih habis sampai 40 tandan sebelum pandemi. Sekarang setelah pandemi kemarin setahun yang lalu turun ke 15 sisir ya, bukan tandan, 15 sisir. Kemudian sekarang udah normal sih, karena pun kebijakan pemerintah pun udah banyak melonggarkan kan untuk aktivitas ekonomi, jadi udah lebih normal lah. Usaha Abang ini bukanya dari pukul berapa sampai pukul berapa ya Bang? Dari bukanya sih dari jam 1 siang sampai jam 9, setengah 10 Malam? Iya malam, karena kan kita ada jual yang lain juga kan, nggak cuma pisang. Ada jual beberapa item juga, makanan pedasnya di situ. Kan Abang bilang target pasar awal Abang itu mahasiswa. Iya. Nah, seiring berkembangnya usaha Abang, pembeli di sini tuh dari kalangan mana ya? Kalau target marketnya udah mulai berkembang sih ya, mulai dari ibu-ibu juga ada, ibu-ibu ya, kumpulan pengajian gitu ada juga. Mungkin dari gereja juga, PA yang dikenal di sini ya, PA namanya. Ada juga yang mesan. Jadi udah mulai beragam sih yang beli. Berapa sih kira-kira modal awal Abang waktu merintis usaha ini? 7 juta. 7 juta. Bang, pertama kali memasarkan produk ini kira-kira kendala yang Abang rasakan itu apa? Kendalanya sih kita itu mainnya di daerah pinggiran. Daerah pinggiran mungkin dari segi mohon maaf bukan apa ya. Mungkin dari segi pengetahuan, dari segi pendidikan, mungkin kalau kita bandingkan ke kota, mungkin yang berpendidikannya lebih banyak dibandingkan daerah pinggiran.
itu sih tantangannya di situ. Jadi kita di sini tuh daerah pinggiran itu banyak yang masih merasa dengan harga segini wajar nggak gitu. Oh iya iya. Nah, karena kalau di kota mungkin penunjangnya dari pendidikan itu mereka merasa, oh 12.000 murah sih. Nasi bungkus 10.000 atau 12.000, ini cemilan loh. Cemilan itu biasa dijual lebih mahal dibandingkan makanan berat gitu. Tapi ini bisa bersaing dengan makanan berat yang itu, karena cemilan itu kan second priority dalam hidup manusia, bukan prioritas utamanya dalamnya itu sih. Jadi tantangan utamanya sih edukasi. Jadi ya, tapi lama-kelamaan sih orang ngerti. Kira-kira abang ada kepikiran nggak sih untuk ngebuka cabang baru untuk pisang celup abang ini, atau ngeluarin produk barunya lagi? Sebenarnya sih kalau produk baru harus ada lah ya. Namanya kita inovasi terus kan. Untuk saat ini belum dulu. Tapi kalau untuk ekspansi pelebaran sayap mungkin udah mulai sih dari tahun kemarin, udah ada beberapa cabang kita di kota. Apakah abang punya nggak sih aplikasi pembayaran dalam usaha abang? Ya ada. Ada ya? Semua ada sih. Oh, berarti nggak harus tunai ya? Nggak harus tunai. Menurut abang nih, menggunakan aplikasi pembayaran online itu bang, apakah itu lebih efektif dalam usaha abang atau kira-kira lebih menghambat? Tergantung pasarnya. Literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih berbeda-beda. Suatu daerah itu dengan daerah B nggak bisa kita apple to apple. Kalau di sini masih banyak bayar cash. Oh, boleh tahu nih bang, setelah abang menggunakan media online, itu lebih banyak nggak pembeli yang datang langsung ke outlet atau membeli via aplikasi bang? Cenderung mereka beli dari via aplikasi karena banyak promo. Oh, Itu sih. berarti itu salah satu juga menunjang ya, Iya. untuk mengajak mereka untuk kesini Iya. dengan promo aplikasi itu. Iya. Apakah abang pernah menerima bantuan pemerintah 2,4 juta untuk UMKM bang? Belum sih. Belum Ya. Karena kita rasa masih bisa muter lah ya kan. Walaupun ya kondisinya seperti itu, tapi ya masih bisa muter. Masih ada yang lebih butuh. Dalam usaha abang ini, apakah abang menggunakan standar akuntansi MKM? SAK MKM adalah istilah dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah, yaitu standar akuntansi yang dikhususkan bagi para pelaku MKM, yang mana dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah paling sederhana dibandingkan SAK lainnya. Karena MKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik, serta elemen wajib dalam laporan keuangannya hanya terdiri dari 3 laporan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban, serta modal, yang dimana jumlah kekayaan harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah modal. Yang kedua, laporan laba rugi atau Comprehensive Income Statement, yaitu laporan yang menunjukkan keuntungan bersih setelah pendapatan dikurang dengan berbagai beban yang ada. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan atau Note to Financial Statement, yaitu catatan yang berisikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang sudah disusun. Sayangnya masih banyak sekali para pelaku MKM yang belum menyusun laporan keuangannya berdasarkan SAK MKM, atau bahkan tidak sama sekali melakukan penyusunan laporan keuangan, dikarenakan mereka merasa rumit atau kesulitan. Menurut kelompok kami, kendala minimnya penerapan SAK MKM bukan sekedar dikarenakan ketidakdisiplinan para pelaku MKM, tetapi juga disebabkan karena minimnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Padahal, SAK MKM seharusnya disusun setidaknya selama 2 tahun sekali. Sebenarnya sih secara keseluruhan sih kita masih konservatif ya. Artinya ya karena kita kan belanja harian, berapa yang dapat kita tulis belanjanya, segini loh dapat gitu. Kalau standar keuangannya harus nampak nih aktiva, pasiva, utang piutang, hak dan kewajiban, mungkin itulah ya kan. Mungkin itu belum ke situ, cuma kita masih konservatif, belanjanya berapa hariannya, potong ini, langsung kita sisihkan untuk operasionalnya, untuk ini gaji pegawai, biaya sewa, biaya operasional seperti itu kan. Langsung kita sisihkan, ya udah. Langsung dapatlah labanya. Dari abang sendiri tuh, gimana sih cara abang untuk memanage keuangan usaha abang ini? Yang jelas kita harus punya dana ini sih, dana cadangan itu yang paling utama. Artinya misalnya nih, kita udah seminggu ini udah siapin untuk biaya sewa atau bayar gaji pegawai. Ternyata dalam seminggu ini sepi nih, kita nggak tahu minggu depan kan gitu kan. Ya udah, minggu ini ya pakai dana cadangan itu duluan kan, baru nanti dari minggu ke depannya baru kita masukkan lagi untuk nutup dana cadangan itu. Dalam proses pencatatan laporan keuangan usaha abang itu memakai aplikasi atau manual sendiri bang? Manual.
manual. Iya. Berarti abang punya agenda khusus untuk gimana? Ada checklistnya. Checklist. Ya, contoh ini utang, operasional, sewa. Yaudah kita checklist. Oh, ini udah. Ini belanja, udah. Oh ini setelah dipotong dari total penjualan segini nih dapatnya, udah. Tips dari abang nih di masa pandemi gini, gimana sih tips abang untuk memotivasi para UMKM di luar sana untuk tetap bangkit dalam usahanya? Ya motivasinya sih ini aja sih. Kalau dia belum digitalisasi, segera digitalisasi. Yang kedua, yang namanya jualan jangan pantang menyerah, apalagi kalau masih baru-baru. Kita harus mengenalkan juga gitu kan. Dan yang terakhir, improve skill lah. Skill itu banyak, bisa dari produknya, skill diri sendiri. Itu aja sih. Oke bang, mungkin itu beberapa tanya jawab kami mengenai usaha bang. Terima kasih bang atas waktunya, atas motivasi ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga usaha bang makin berkembang di masa pandemi ini atau bahkan di tahun-tahun berikutnya ya bang. Terima kasih banyak ya bang. Terima kasih.